Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita di malam mingguan desa yang sudah 2 episode kita istirahat. Kebetulan ada sesuatu dari secara teknis yang kita belum bisa kerjakan. Malam mingguan ini kembali kita dengan Pak Okto. Ini udah yang kedua kali ya Pak ya? Atau ke berapa di Pak Okto? Jadi kita akan membahas tentang kolaborasi penguatan desa. Jadi hari ini di masa digital ini, maka ada yang menarik adalah bukan saatnya kita berkompetisi, tapi kita perlu melakukan kolaborasi. Jadi antar desa dan seterusnya perlu melakukan kerjasama, perlu melakukan sinergi untuk kemudian sama-sama membangun desanya. Pak Okto, ini ceritanya apa nih yang kita bisa bagikan tentang menemukan kolaborasi penguatan desa? Silakan. Ya, Pak Koco, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Di malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Suryo Koco tadi, tema kita adalah menemukan kolaborasi penguatan desa di era new normal. Jadi judul ini bukan berarti memberikan satu catatan bahwa selama ini tidak ada kolaborasi. Sesungguhnya sudah ada kolaborasi. Ya, ini yang kita ingin mengidentifikasikan dan kemudian kita ingin konsolidasi lebih maksimal sehingga penguatan desa itu menjadi lebih optimal, apalagi di era new normal di mana tentu tantangannya berbeda dengan kondisi normal. Mungkin itu yang menjadi dasar pemikiran. Kata menemukan sendiri memang ini sedikit memberikan satu tantangan ya, penasaran seperti itu, sehingga kemudian rumusan kalimat ataupun kata menemukan ini menuntut kita agar sama-sama kita merefleksikan mengenai apa sebenarnya yang perlu kita angkat menjadi sebuah kolaborasi yang maksimal untuk penguatan desa di era new normal. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai kolaborasi penguatan desa di era new normal, ya, ini perlu kita pahami dulu mengenai new normal. New normal itu adalah dikatakan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pak Wiku Adhisa Smita mengatakan bahwa new normal itu adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi intinya adalah new normal yang nanti akan kita masuki bersama ini adalah suatu kondisi normal yang sebenarnya ditambah dengan protokol kesehatan di dalam pelaksanaan aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa dampak dari COVID-19 ya, secara sosial kita pasti akan mengalami suatu bentuk adaptasi dengan beraktivitas dan bekerja. Tentu terkait dengan kehidupan sosial dari dampak COVID-19, kita melakukan penyesuaian, misalnya dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, demikian juga menghindari kerumunan, serta mungkin juga sekarang bekerja dari rumah. Hal ini yang tentu perlu kita melakukan penyesuaian karena aktivitas kita pada umumnya adalah berhubungan bahkan kontak fisik dengan orang lain. Dalam konteks penguatan desa selama ini memang fasilitasi kita selalu
dengan lebih banyak kontak fisik. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian karena bagaimanapun juga pemerintah harus hadir di dalam pembinaan dan pengawasan terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang malam ini kami wakili, kami bicara mengenai harus hadirnya pemerintah di dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam adaptasi pekerjaan di new normal, termasuk dalam hal adaptasi pekerjaan untuk fasilitasi penguatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentu sistem kerja dengan memberikan fleksibilitas dalam hal pengaturan jam kerja dan lokasi bekerja. Yang kedua adalah infrastruktur penunjang. Infrastruktur penunjang yaitu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui SPBE dalam rangka mendukung fleksibilitas pelaksanaan pekerjaan. Jadi secara intinya adalah bahwa adaptasi pekerjaan di era new normal ini kita tentu harus melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada malam hari ini tentu merupakan salah satu media penguatan desa atau penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini satu hal yang positif, dan ini juga bagian dari kolaborasi Dirjen Bina Pemerintahan Desa atau Kementerian Dalam Negeri dengan TV Desa, ya, TV Desa. Bapak Ibu sekalian, penguatan desa melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa ini bagaimana dengan kondisi ini? Tentu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak berhenti, tetapi kita terus mengupayakan agar pemerintah harus selalu hadir dalam penguatan pemerintahan desa ini. Lalu bagaimana upaya-upaya kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan komitmen untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ada mempunyai beberapa output ke depan. Output ini adalah aktivitas-aktivitas strategis di tahun 2021 khususnya yang diharapkan bisa terwujud. Tentu tantangan ke depan ini sangat berat. Paling tidak dari sisi fisik dibatasi. Kemudian dari sisi anggaran ada penurunan, ya, ada penyesuaian kapasitas anggaran, sehingga tentu tidak mungkin ya kalau dalam rangka menghasilkan hasil atau output yang sebesar-besarnya hanya mengandalkan diri sendiri, tapi tentu mencari mitra, berkolaborasi dengan berbagai pihak bila kemudian yang diinginkan adalah menghasilkan hasil atau kinerja yang maksimal, termasuk capaian-capaian dalam bentuk hasil-hasil pembinaan di desa secara optimal. Nah, ini. Untuk 2021, Bapak Ibu sekalian, output ada prioritas nasional dan juga ada prioritas di internal kami atau prioritas di Kementerian Dalam Negeri. Prioritas nasional ada 4, yaitu kita ingin pelatihan aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa itu bisa memiliki kompetensi. Jadi ada pelatihan aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang kita harapkan aparatur dan pengurus kelembagaan di desa yang kita latih ini bisa memiliki kompetensi yang maksimal.
Kemudian yang kedua, yaitu desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai dengan ketentuan. Desa yang memiliki batas wilayah, isu batas wilayah, Bapak Ibu sekalian, desa dengan batas wilayah beberapa waktu yang lalu kita sudah membahasnya. Walaupun di dalam penentuan persyaratan desa itu menentukan batas, salah satu adalah batas, namun dalam kenyataannya batas desa di sebagian besar desa di Indonesia itu secara legal formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu belum sesuai. Maka ini kemudian diangkat sebagai prioritas nasional. Prioritas nasional. Berikutnya juga adalah terkait dengan pengelolaan aset desa. Itu juga prioritas nasional. Aset, bayangkan aset yang tersebar di 74.953 desa, ini juga belum terkonsolidasi yang baik. Kalau terkonsolidasi, maka data itu kemudian mudah untuk kita olah, kita mengetahui mengenai sejauh mana aset pemerintah desa di seluruh Indonesia. Demikian juga program ke depan itu ada satu program yaitu yang didukung melalui bantuan pinjaman luar negeri, yaitu program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Ya. Ini program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebuah program yang mendapatkan dukungan biaya yang besar. Nah, kita harapkan ke depan ini bisa menghasilkan output yang maksimal. Tentu output yang maksimal ini tidak hanya didasarkan pada seberapa besar anggaran yang terserap, namun lebih daripada itu seberapa besar target yang dihasilkan di desa. Selanjutnya kita juga mempunyai beberapa prioritas bidang, yaitu kita akan memfasilitasi, melakukan validasi dan klarifikasi nama dan kode desa. Kita akan mendorong untuk desa memiliki produk hukum bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Saat ini ada isu-isu nasional seperti peningkatan ekonomi nasional dan perlindungan sosial. Ini bisa kemudian oleh desa berkolaborasi dengan kami bagaimana bisa memfasilitasi produk hukum untuk memberikan pengaturan mengenai bagaimana penguatan sosial dan ekonomi di desa. Demikian juga prioritas kami yang berikutnya ada yaitu pelayanan berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, untuk teknologi informasi memang sudah bukan merupakan sesuatu hal yang baru lagi untuk banyak juga desa di Indonesia. Nah, kita melihat dari praktek-praktek baik, hasil-hasil pelayanan yang baik pada desa-desa yang bahkan desa itu sangat maju, ini bisa kemudian kita dorong untuk lebih memantapkan lagi, bahkan kita melakukan replikasi ke pembinaan ke desa-desa lain di Indonesia. Demikian juga kami fasilitasi penyelenggaraan Pilkades. Saat ini kami sedang melakukan fasilitasi pelaksanaan Pilkades. Semoga nanti ke depan Pilkades yang saat ini sudah dilakukan secara serentak ini bisa mendapatkan dukungan dan data secara maksimal. Tentu optimalnya ini berdasarkan kolaborasi antara, terutama kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, demikian juga pemerintah desa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga melakukan klarifikasi usulan penataan desa. Berikutnya yaitu melakukan penataan terhadap kewenangan desa. Kita juga melakukan bagaimana penerapan model perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan sistem penyusunan RAPBD secara partisipatif. Perencanaan pembangunan desa kita ingin dorong agar bisa berkualitas
Kemudian kita juga ingin menerapkan model peningkatan pendapatan hasil desa. Model peningkatan pendapatan hasil desa. Ya, awalnya dipelopori oleh Bu Yayu ya, Bu Yayu hadir juga di meeting ini, tapi saat ini Bu Yayu sudah melakukan pergeseran tempat, tapi tetap ada pejabat yang memfasilitasi. Kemudian kita juga mendorong desa desa tertib dan disiplin di dalam anggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya aset desa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ya Siskodes, ya Sipades saat ini sudah juga maksimal diterapkan sehingga kemudian sistem penerapan sistem informasi. Selanjutnya kita juga ingin mendorong agar desa terus berkembang pada tingkat prioritas yang lain, yaitu kita ingin mendorong agar data-data desa ini bisa terpublikasi secara online, kemudian mendorong agar desa terus mengembangkan kerjasama antar desa dan sanitasi. Kami juga pengembangan kapasitas aparatur sehingga menjadi pedoman terutama di dalam hal pengembangan atau peningkatan kapasitas aparatur, termasuk dalam hal ini adalah modul-modul. Dalam kaitan itu juga kita akan terus melakukan pembinaan aparatur pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota sebagai pelatih pada pelatihan aparatur desa, demikian juga pembinaan teknis pemerintahan desa. Juga untuk aparatur kecamatan kita melakukan penguatan sehingga secara bersama-sama kita melakukan penguatan terhadap desa. Hal fisik juga kita selain non fisik kita juga melakukan fasilitasi dalam hal penguatan rehabilitasi sarana prasarana kantor desa. Kemudian kita juga melakukan fasilitasi dalam rangka penataan terhadap lembaga PKK dan Posyandu, Linmas, lembaga kemasyarakatan desa, ya termasuk pemerintah desa dan DPD. Konsen kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita ingin agar hasil-hasil output yang sudah kita rancang ini benar-benar terukur. Tentu dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa tidak mungkin akan melaksanakan sendiri. Karena untuk bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal, ini tentu kolaborasi dengan berbagai pihak. Kami tidak mungkin melakukan sendiri, ya apalagi yang melaksanakan adalah desa. Dan pemerintah sendiri memiliki banyak keterbatasan. Beberapa isu strategis di dalam penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang saat ini kita hadapi yaitu bahwa desa dengan jumlah 74.953 desa ini tentu memberikan tantangan yang sangat berat. Dari beberapa tema yang kami sampaikan tadi, jangkauan kami tentu sangat terbatas. Dan kalau tidak menggunakan pola-pola ya modifikasi pembinaan termasuk kolaborasi, maka target yang akan dicapai juga tidak akan maksimal. Padahal tanggung jawab ini adalah seluruh Indonesia. Kita beruntung bahwa melalui media TV Desa ini bisa menjangkau secara optimal, ya lebih luas, demikian juga lebih jauh. Ini juga bentuk dari sebuah upaya kolaboratif dalam rangka penguatan desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikutnya juga adalah kita ketahui bersama kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa masih rendah oleh SDM di desa, baik
kepala desa dan aparatur, ya, pengurus BPD, pengurus RT RW, PKK, Karang Taruna, LPMD. Nah, kita sadari sungguh bahwa ini juga belum terlalu optimal. Bahwa belum optimal itu sesungguhnya bukan juga sepenuhnya kesalahan dari, bukan merupakan keterbatasan dari desa, tapi merupakan keterbatasan dari semua pihak. Karena keterbatasan itulah maka kita mencari solusi-solusi untuk bisa diharapkan bisa mengurangi hambatan-hambatan yang kita hadapi selama ini. Demikian juga kalau kita lihat bahwa isu strategis yang lain, kita lihat potret desa dan tata kelola pemerintahan desa, yang kita harapkan ini sendiri juga ya belum optimal. Dukungan anggaran ya relatif rendah. Di desa, pada beberapa desa mungkin kelihatannya besar, tapi kebanyakan desa sesungguhnya kecil. Dari aspek perencanaan dan tanggung jawab untuk bisa pembiayaan berbagai kebutuhan di desa, walaupun saat ini ya banyak desa sudah di atas 1M, namun kalau bisa direncanakan secara baik dan direncanakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di desa, rasanya 1M, 2M itu masih terlalu kecil. Nah, sehingga dengan keterbatasan itu tentu butuh cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja maupun capaian daripada apa yang ingin kita harapkan dari desa sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu isu strategis berikutnya yaitu rendahnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengelolaan desa. Beberapa praktik keberhasilan di desa, terutama kalau kita lihat dari hasil lomba desa, bahwa banyak desa-desa yang berhasil itu karena melakukan kolaborasi. Kolaborasi ya baik dengan pemerintah di tingkat atasnya, pihak swasta, bahkan juga bagaimana mengakomodir masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai kebutuhan desa. Nah, ini titik kolaborasi menjadi sebuah catatan penting karena kolaborasi telah mengantarkan banyak desa, ya banyak desa yang telah berhasil. Itu sebabnya tema ini menjadi penting untuk pada malam hari ini kita mendiskusikan, menemukan alih, dan kemudian bisa menjadi input bagi berbagai pihak. Termasuk kami di dalam hal baik merencanakan maupun melaksanakan berbagai program-program pembinaan yang ada di Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bicara mengenai kolaborasi. Jadi kolaborasi sendiri, konsep kolaborasi ada namanya itu kolaborasi governance. Ya ini agak sedikit, bahasanya agak sedikit tinggi, tapi kolaboratif governance itu merupakan sebuah konsep di mana suatu kondisi yang ingin diwujudkan, di mana yang melibatkan aktor daripada pemerintah, ya, maupun aktor swasta, para pemerintah maupun swasta dan masyarakat berkolaborasi ya dalam menghasilkan berbagai produk hukum, aturan, kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Ini ya, jadi sebenarnya ini merupakan suatu konsep, tapi juga bukan merupakan sebuah konsep baru. Di dalam pemerintahan ini merupakan konsep yang sudah juga cukup lama. Namun memang belum optimal di dalam pelaksanaan di kita. Nah, malam ini kita ingin bicarakan itu. Nah, konsep ini sendiri merupakan merupakan suatu sistem nilai, kebijakan atau kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, ya dan berbagai hal melalui interaksi masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Ini kita ingin kolaborasi untuk bisa menghasilkan nilai kebijakan ataupun manfaat-manfaat lain bagi desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 aktor. Ya, ini ada aktor utama di dalam
melakukan kolaborasi ini, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. 3 pelaku atau aktor utama di dalam kerjasama ini, kolaborasi atau kerjasama, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan, melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah, baik dari sisi sumber daya manusia, tenaga, ya luasnya jangkauan, anggaran, sehingga kalau kita ataupun pemerintah mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa, itu bisa saja terwujud, tetapi membutuhkan waktu dan anggaran tenaga yang luar biasa besar. Makna daripada kolaborasi sendiri yaitu kerjasama. Ya, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kolaborasi itu adalah kerjasama, perbuatan kerjasama dengan musuh atau pesaing. Jadi memang ada pemahaman bahwa seolah-olah kerjasama itu adalah kita kerjasama dengan pihak yang berlawanan. Ini pemahaman ini harus memang kita harus bisa melakukan penyesuaian. Kenapa? Karena kalau dipahami sebagai lawan atau rival, maka agak sulit. Tetapi kalau kerjasama dipahami sebagai upaya untuk saling memberi dan mendapatkan manfaat, maka ini akan memberikan masukan atau keuntungan yang besar bagi para pihak yang melakukan kerjasama. Bapak Ibu sekalian, proses ya di dalam kolaborasi ini ada proses partisipasi dari beberapa orang atau kelompok atau lembaga melakukan kerjasama untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Jadi kelompok atau lembaga. Dalam konteks ini, pemerintah, kita berharap bahwa kolaborasi ini terjadi antara pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan desa, maupun pemerintah dengan swasta, yaitu pihak swasta, pemerintah desa dengan swasta, demikian juga pemerintah desa dengan masyarakat. Kemudian tentu kolaborasi ini harus berada pada visi bersama. Visi bersama. Kalau tanpa visi bersama, maka sulit bagi pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengatasi masalah dan peluang daripada kolaborasi itu sendiri. Kolaborasi juga melibatkan berbagai sumber daya dan tanggung jawab untuk secara bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kemudian kita nanti di dalam pendalaman ini melihat bahwa kolaborasi ini penting, dan memang itu penting, maka tentu semua pihak mempunyai tanggung jawab. Punya tanggung jawab untuk bagaimana memaknai kolaborasi itu dan kemudian berkomitmen untuk memanfaatkan kolaborasi atau kerjasama itu untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian dilakukan upaya-upaya kerjasama atau kolaborasi? Ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu bahwa ada aspek kebutuhan dari para pihak. Karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga ya atau orang melakukan program kegiatannya sendiri. Ada keinginan-keinginan dari pemerintah pusat, ada juga dari swasta, dari masyarakat. Ada keinginan sesungguhnya, tetapi masing-masing punya keterbatasan. Tapi dengan masing-masing karena punya keterbatasan itulah sehingga membutuhkan pihak lain untuk mengisi keterbatasan yang dialami oleh pihak tertentu. Ini adalah sebuah peluang atau alasan kenapa kemudian dilakukan kolaborasi. Yang kedua adalah keterbatasan dana anggaran. Keterbatasan anggaran. Ya, kami terus terang di pusat ada pengurangan anggaran. Ya, ini sebagai dampak dari COVID. Maka tentu kolaborasi menjadi pilihan. Kita sudah berkolaborasi, ya, TV Desa, kami juga berkolaborasi dengan NGO, ya, juga berkolaborasi dengan pihak swasta lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada konsep
ada konsep mengenai penyelenggaraan pemerintahan di mana memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Ini ada konsep ya, seperti yang saya sampaikan tadi, konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik di mana membutuhkan kolaborasi para pihak. Kemudian ini merupakan sebagai alternatif dalam pengembangan keterlibatan kelompok kepentingan karena adanya kegagalan manajerial salah satu pihak. Artinya karena ya pemerintah desa atau kami misalnya pemerintah merasa bahwa upaya yang sudah kita lakukan tetapi sebenarnya belum optimal. Setelah dievaluasi adanya keterbatasan dan ada bagian keterbatasan yang sulit bagi kami untuk kami isi secara mandiri. Itu sebabnya tentu kita membutuhkan pihak lain yang mempunyai potensi untuk mengisi keterbatasan itu. Demikian juga ada kondisi saling ketergantungan antar institusi ya, berakibat terhadap meningkatnya permintaan akan kolaborasi. Karena ada kondisi saling ketergantungan, kami butuh misalnya butuh donor, butuh NGO butuh pemerintah. Pihak Pak Koco butuh kami butuh juga Pak Koco. Ini bentuk-bentuk daripada ada saling ketergantungan untuk mewujudkan harapan-harapan baik secara sendiri-sendiri maupun harapan bersama. Maka ada upaya-upaya untuk bagaimana meningkatkan kerjasama. Pada malam hari ini salah satu bentuk upaya untuk kerjasama yaitu melalui face-to-face dialog. Ya, ini malam ini salah satu bentuk yaitu face-to-face dialog. Nah, kita ketemu di sini, Kak. Saya juga mengundang dari NGO yang kita kerjasama. Kita berharap juga ada dari kepala desa bisa menceritakan mengenai praktik-praktik keberhasilan sehingga bisa menjadi praktik baik bagi desa lain bahkan juga bagi kami pemerintah pusat. Kemudian melalui trust building itu upaya untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak. Tentu diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi. Para pihak ini memang kita pihak-pihak yang akan melakukan kolaborasi harus didukung dengan kemampuan leadership yang cukup kuat mengenai pentingnya kolaborasi. Ada komitmen dalam proses, kemudian ada saling berbagi pemahaman mengenai capaian kolaborasi yang dilakukan. Kemudian juga ada proses upaya-upaya untuk bisa menghasilkan hasil-hasil nyata sehingga kemudian bisa dipahami oleh pihak lain mengenai manfaat daripada kolaborasi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan mengenai pentingnya kolaborasi di era new normal. Kita berharap dari sisi Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan berbagai output kegiatan dan berbagai target baik secara kuantitas maupun kualitas, kita bisa mendapatkan diskusi di malam hari ini menjadi input bagi kami. Demikian juga bisa menjadi input bagi pemerintah daerah bila ada pemerintah daerah yang ikut juga bagi desa ya, sehingga bahkan dari pihak-pihak lain, pihak swasta ya, ini bisa menjadi masukan-masukan kita untuk kemudian ke depan kita lebih memaksimalkan kolaborasi kita. Seperti pada judul dari diskusi kita ini, diskusi malam ini, yaitu menemukan. Apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai pengantar untuk kita bisa membahas lebih dalam rangka menemukan praktik baik dari hasil kolaborasi. Untuk itu nanti khusus untuk kolaborasi dengan NGO, kalau ada teman di sini dari Rekolto, Pak Penny mungkin
nanti bisa menyampaikannya secara singkat apa sih sebenarnya manfaat-manfaat daripada kolaborasi ini. Perlu kami informasikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini di Dijen Pemerintahan Desa melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan ada 2 NGO, yaitu NGO Rikolto, ini terkait dengan bagaimana membangun sistem penguatan ekonomi khususnya di bidang pertanian di desa melalui penguatan kelembagaan di desa, yaitu bagaimana kami beberapa hari kemarin melakukan penandatanganan dengan Rikolto perjanjian kerjasama untuk bagaimana Rikolto bisa memberikan nilai-nilai pembelajaran bagi kelembagaan di desa, pemerintah desa, terutama pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, agar kemudian mereka bisa melakukan replikasi, membangun sistem penguatan terutama sistem bisnis di desa. Demikian juga kami bekerja sama dengan ada 1 NGO yaitu dalam rangka mitigasi bencana. Melalui kerjasama ini kita harapkan pola-pola fasilitasi mitigasi bencana ini bisa direplikasi oleh desa-desa. Nah, kami khususnya di kami bagian perencanaan, kami fasilitasi untuk menemukan kolaborasi, dan nanti akan secara teknis ini akan dikawal oleh unit-unit kami teknis di direktorat. Itu yang penting sekali kolaborasi ini. Kemudian nanti juga kita tolong nanti Bapak Ibu yang bisa berbagi pengalaman, cerita mengenai kolaborasi, bagaimana penguatan desa, itu bisa menceritakan juga mengenai kolaborasi, bentuk kolaborasi perencanaan dan penganggaran yang pernah dilakukan, sehingga hasilnya menjadi optimal. Nah, itu bisa juga menceritakan atau sama-sama kita diskusikan untuk menemukan pola-pola baik menjadi model untuk kita ke depan. Itu saja dari saya. Mohon izin Pak Koco, bila memungkinkan saya minta Pak Penny kalau ada Pak Penny untuk bisa menceritakan sedikit pengalaman fasilitasi penguatan desa, dalam hal ini adalah melalui sistem yang difasilitasi oleh Rikolto. Silakan Pak Penny kalau ada Pak Penny. Oke, ya. Silakan Pak Penny. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam semua teman-teman yang hadir di forum ini. Perkenalkan saya Penny Pak, saya dari Rikolto. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Okto, bahwa kami selama ini bekerja sama dengan teman-teman dari Dijen Pemdes untuk program-program di desa, khususnya peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Mengapa kami peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa? Jadi mengapa kami ekonominya berarti? Ekonominya saja, kelembagaan ekonomi desa. Jadi mengapa kami fokus ke situ? Karena dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman kerja kami sebagai NGO yang fokus pada rantai nilai komoditas. Jadi kami memfasilitasi pengorganisasian petani dengan menghasilkan produk-produk berkualitas, yang mana produk-produk ini kami linkkan ke pasar yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Karena pasar yang kami fasilitasi adalah tidak hanya pasar dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri. Sehingga berbekal pengalaman-pengalaman itu, kami melakukan inisiasi untuk melakukan kerjasama dengan Dijen Pemdes. Nah, pengalaman-pengalaman kami itu kami biasanya diarahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten
membekali kami mengenai data-data dan informasi mengenai desa-desa dengan potensinya, terutama yang punya potensi-potensi ekonomi, dan biasanya kami langsung ke kepala desa untuk melakukan dialog dan melakukan semacam assessment bagaimana potensi di desa itu bisa kita kembangkan bersama dengan berbekal pengalaman kami, sehingga outputnya adalah potensi desa, terutama komoditas desa, itu bisa masuk dan dinikmati konsumen baik di dalam dan di luar. Dan selama kita melakukan dialog dan assessment di desa, biasanya Pak Kepala Desa mengundang kelembagaan ekonomi desa yang terkait seperti Karang Taruna, PKK, dan seterusnya. Dan di sana kami menjelaskan mengenai potensi-potensi komoditas yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa maupun bagi wilayah. Sehingga dari situlah kita berinteraksi dan biasanya akan diakhiri dengan usulan-usulan dari desa. Dan biasanya usulan desa itu terkait dengan penilaian Pak Kepala Desa. Misalnya contoh di Desa Limboro di Kecamatan Tandasura di Polman, itu menyebutkan bahwa di wilayah itu anak muda banyak, artinya potensi anak mudanya cukup besar dan potensi ekonominya juga besar, yaitu ada kakao, ada tanaman lain, kelapa, dan juga potensi peternakan. Nah, dari sanalah kita akan mengolah dan kita akan mendorong itu, Pak. Jadi seperti yang sekarang kami lakukan di Desa Limboro itu, ya kita dorong anak mudanya untuk mengorganisir, terutama teman-teman dari Karang Taruna, dan mereka mengorganisir dalam satu wadah. Terus potensi ekonomi lainnya yang juga sangat bagus sebagai daya dukung lingkungan, yaitu kakao. Jadi kakao ini limbahnya cukup banyak dan selama ini hanya dibuang begitu saja. Nah, sekarang limbah kakao itu kita fasilitasi untuk diolah menjadi produk pakan ternak, sehingga pakan ternak di Desa Limboro itu sekarang adalah hasil olahan limbah kakao dari ranting, dari buah kakao yang cangkangnya, dan juga dari daun-daun serasahnya. Dan itu kita olah, kita fasilitasi, itu menjadi pakan ternak yang sekarang pakan ternak ini sudah menyebar di Kecamatan Tandasura, karena ada permintaan yang cukup besar di wilayah desa itu, dan itu salah satu manfaat, di samping manfaat ekonomi juga manfaat lingkungannya. Nah, komoditas utamanya kakao dalam hal ini kita fasilitasi juga untuk kita olah menjadi kakao yang punya cita rasa. Jadi kita ajari teman-teman di Desa Limboro untuk bisa mengolah, memfermentasi kakao dan melakukan link dengan pasar. Nah, ini kabar baiknya kemarin dari sampel yang kita kirim untuk mengikuti festival kakao internasional di Paris, itu salah satunya Desa Limboro yang kita fasilitasi bersama dengan teman-teman PMD itu masuk 8 besar. Jadi kita kirim sampelnya ke Paris dan saat ini sedang dinilai bersama dengan ratusan produk atau sampel kakao dari berbagai macam belahan dunia. Nah, itu salah satu yang nantinya manakala ini berhasil, katakanlah menang ataupun
masuk nominasi 10 besar saja, itu membawa dampak terhadap kualitas dan cita rasa serta nilai ekonomi yang nantinya mengikuti, sehingga buyer atau pembeli itu akan lebih mengenal kakao, lebih mengenal desa, dan juga lebih mengenal wilayah di situ, lingkungan maksudnya. Jadi itu hal-hal positif yang kita lakukan bersama teman-teman di desa dengan kepala desa sebagai basis informasi utama kami dalam mendukung dan mendorong perubahan ekonomi di kelembagaan desa. Juga di wilayah lain, di Luwu Utara, di Sulawesi Selatan, kami bekerja bersama dengan PKK untuk meningkatkan nutrisi keluarga. Jadi di masa pandemi ini nilai jual dari komoditas juga turun, maka kita memberdayakan dengan teman-teman PKK untuk memproduksi tanaman, sayuran, serta model intercropping di sela-sela tanaman utama mereka. Tanaman utama mereka selama ini adalah kakao, dan teman-teman PKK mengorganisir untuk bisa memberdayakan PKK agar memproduksi tanaman-tanaman selah yang bisa tumbuh dan memberikan manfaat secara nutrisi bagi keluarga. Juga di masa pandemi ini kita juga dengan teman-teman desa memproduksi hand sanitizer dari kelapa, Pak. Jadi dari kelapa yang kita olah, kita jadikan VCO, fermentasi, dan kita jadikan hand sanitizer yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di desa, sehingga mobilitas mereka untuk hanya membeli hand sanitizer tidak harus keluar desa, cukup di desa-desa mereka. Dan juga di wilayah-wilayah lain seperti di Flores itu juga kita manfaatkan potensi desanya. Jadi selama ini yang kami jadikan rujukan adalah informasi dan masukan dari kepala desa. Jadi kepala desa seperti yang di Flores, kita intercropping tanaman utama mereka dengan cabai, dan nanti ke depan kita coba karena banyak tanaman singkong di Ende khususnya, itu juga kita akan dorong untuk memproduksi gula berbahan singkong. Nah, kira-kira itu Pak, apa yang kami lakukan kolaborasi dengan desa. Nah, selama ini memang kami lebih banyak kepada kelembagaan ekonomi di desa. Sedangkan kapasitas aparatur desa kami biasanya ditopang atau disupport secara bersamaan itu dengan teman-teman dari PMD. Nah, jadi teman-teman PMD itu kapasitas pemerintahan desa, biasanya kami masuk pada sesi berikutnya itu tentang kelembagaan ekonomi desa yang bisa memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah. Jadi itu kira-kira kolaborasi, dan yang baru ini yang kami tanda tangani pada tanggal 22 Desember kemarin itu untuk masa memorandum saling pengertian dengan Kemendagri masa program 3 tahun ke depan. Jadi 2021 sampai 2023. Jadi kami akan bekerja di beberapa wilayah di tanah air, khususnya di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, di NTT, di Jambi, dan di Jawa Tengah. Nah, itu basis-basis program kami yang tentu saja kami akan berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam hal ini. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Okto tadi, kami biasanya akan nantinya dalam perencanaan 3 tahun ke depan ini, kami akan bersama-sama Pak. Jadi untuk kapasitas aparatur desa, itu nanti Pak Okto yang punya kapasitas untuk itu dengan timnya dan stafnya tentu saja, sedangkan kami lebih pada sesi berikutnya pada
aspek kelembagaan ekonomi desa yang bisa masuk kepada pasar dan bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi. Itu pengalaman kami dan rencana ke depan kami untuk kerjasama dengan Ditjen Pemdes ini, Pak. Demikian, Pak moderator. Terima kasih atas waktunya. Mas Penny, yang menarik adalah Pak Suryo. Ya, Mas Penny, yang menarik adalah ketika kemudian focusingnya adalah penguatan lembaga ekonomi desa. Nah, lembaga ekonomi desa yang saya pahami hari ini kan ada beberapa nih. Ada badan usaha milik desa, ada badan usaha milik petani, ada badan usaha milik rakyat, ada koperasi desa, dan seterusnya. Fokus yang kemudian menjadi perhatian Mas Penny itu yang di bagian mananya, Mas? Nah, sejauh ini Pak, pengalaman yang lalu kami dengan badan usaha milik desa yang paling besar ya, itu seperti di Kabupaten Polman, tapi yang dengan lain itu masih dalam tahap untuk mencari pola kerjasama dengan kelembagaan desa yang mana Pak. Jadi untuk yang 1 tahun terakhir itu dengan badan usaha milik desa, itu di Polman dan juga di Kerinci Pak, dengan kayu manis. Jadi di BUMDes kayu manis sekarang kami bisa linkkan ke pasar Eropa dengan memproduksi kayu manis stick yang baik yang 7 cm, 8 cm sampai 9 cm serta produk turunan lain dari kayu manis tersebut, juga kakao dan kopi tentu saja. Ya, selama ini benar Pak Suryo itu dengan BUMDes karena mengapa? Karena skala ekonominya ketika kita berhadapan dengan private sector atau buyer, maka yang diminta mereka tentu saja adalah di samping kualitas itu adalah volume. Maka yang sejauh ini secara skala ketika disandingkan dengan volume, maka badan usaha milik desa itu yang paling punya aset yang lebih siap. Tapi tidak menutup kemungkinan pada masa MSP baru ini, ketika ada masukan-masukan dari Pemdes, tentu saja kami akan berinisiatif untuk membangun dengan kelembagaan ekonomi desa yang lain. Yang kami rasakan itu nantinya bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat desa, juga berdampak terhadap lingkungan. Karena itu menjadi bagian kolaborasi yang tertuang dalam MSP, Pak. Biasanya dimulai dari memetakan potensinya dulu, atau Mas Penny memang sudah ada buyernya atau sudah ada, artinya ada potensi pasarnya, baru dicari mitra desa yang bisa support, atau potensi desa dulu baru kemudian dicarikan buyernya, Mas? Ya, kami karena Rikolto ini bekerja di 14 negara, Pak. Kami ada di 14 negara dan kami punya network pasar. Maka kami ketika masuk ke satu wilayah itu juga atas potensi pasar juga. Jadi pasar juga yang kami bawa, pasar juga yang kami minta untuk mendevelop bersama-sama kami, Pak. Jadi contoh misalnya di kakao itu kami bawa satu industri dari Eropa, dari Belgia, untuk ini sampel ini atau kakao ini menurut kalian itu bisa diterima tidak ketika masuk di pasar Belgia khususnya, karena kami dari Belgia. Nah, ketika ada respon atau feedback, maka itu kami lanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan PMD ataupun desa, Pak. Jadi kami ketika awalnya kami
tentu saja mengirim sampel-sampel kepada jaringan pasar kami, Pak. Baik yang di Eropa, baik yang karena kami juga ada di Latin Amerika, kami juga ada di Afrika, maka kami mengirim sampel itu dan biasanya itu ada respon-respon dan feedback untuk itu, Pak. Jadi ketika katakanlah kita mengirim sampel kayu manis, sampel kopi, sampel kakao, itu biasanya ada feedback, dan ketika mereka menganggap bahwa potensinya besar, di sanalah kami mulai membangun dialog dan membangun basis informasi seberapa banyak dan seterusnya. Untuk kerabat desa yang mungkin pendamping desa dan seterusnya, kemudian ada potensi-potensi produk di desanya, kalau ingin berkomunikasi dengan teman-teman Rikolto bisa diinformasikan, mungkin ada website, ada hotline, kontak dan seterusnya. Oh ya, bisa Pak. Jadi kami terbuka dengan karena kami sekarang adalah mitra utama dari Pemdes, maka manakala ada informasi-informasi yang ingin di-share atau dimintakan kami berbagi, kami siap. Meskipun di dalam MSP itu tertuang wilayah-wilayah utama kami yang boleh kami melakukan intervensi dan interaksi secara langsung, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada desa-desa lain yang punya potensi komoditas terpilih, katakanlah, dan mau mengirimkan sejumlah sampel, maka kami juga siap untuk menghubungkan ke jaringan-jaringan pasar Rikolto, Pak. Jadi siap untuk itu, meskipun nantinya mungkin model intervensinya agak berbeda, karena kami kan sekarang dibatasi oleh MSP, kecuali nanti kalau ada rekomendasi dari Pak Okto, oke, kami dibawa kemana-mana untuk melakukan pengenalan dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi kemungkinan itu terbuka, Pak. Tapi sampai sejauh ini kami dibatasi oleh wilayah intervensi yang tertuang dalam MSP. Terima kasih Mas Benny. Ada Mas Hasan Habibu, ini salah satu pendamping desa, mungkin bisa berbagi cerita juga atau memberikan komentar untuk agenda atau apa yang tadi disampaikan Mas Benny dan juga disampaikan Pak Okto tadi, bahwa kolaborasi itu menjadi penting, iya, tetapi kolaborasi itu kalau dulu namanya bahasanya koordinasi dan seterusnya, itu kata-kata yang indah tapi tidak sederhana juga untuk bisa dieksekusi di lapangan. Mungkin Mas Hasan Habibu bisa memberikan responnya, tanggapannya, karena saya melihat walaupun peserta di Zoom meeting-nya nggak banyak, tapi presentatif dari beberapa elemen ini, ada pendamping desa, ada dari pemerintah Kementerian Dalam Negeri ada, kemudian ada perangkat desa juga ada, ini saya lihat, ini ada juga ketua P3A, ini berarti saya lebih melihatnya sebagai entitas badan usaha milik petani kan gitu. Kalau komunitas pengguna air kan otomatis pasti petani, kemungkinannya kan dekat-dekat dengan badan usaha milik petani. Silakan Mas Habibu. Jadi setelah saya mendengar tadi, suaranya nggak kedengaran. Handsetnya udah dipakai belum? Suaranya nggak ini ya. Halo? Sudah Mas? Terdengar? Ya, silakan. Ya, iya. Ya, Assalamualaikum Mas, Bapak-bapak semua. Jadi setelah tadi saya mendengar dua
pemaparan dari Pak Okto dan Bapak Penny. Saya teringat dengan kegiatan kami di desa selaku pendamping desa, di mana yang disebutkan tadi itu terjadi rata-rata saya temukan di desa. Nah, hitunglah seperti kolaborasi antara lembaga-lembaga desa dengan pemerintah desa itu sendiri. Di mana saat sekarang ini seperti Karang Taruna, kemudian LPM ini kurang aktif, sehingga perkembangan di desa untuk dalam rangka membangun ini masih dalam keadaan tersendat. Walaupun dikatakan tadi oleh Pak Okto bahwasanya 1 miliar atau 2 miliar ini masih kecil di desa, tetapi saya rasa ini cukup besar kami di desa untuk membangun potensi yang ada di sana beserta dengan masyarakatnya. Kemudian potensi-potensi di desa di mana yang dipaparkan oleh Bapak Penny tadi, di sini kan banyak aren, Mas. Nah, aren ini kita sudah jadikan sebagai sirup ini dari air eno ini. Kita sudah jadikan sirup dan sudah diedarkan secara lokal seperti itu. Nanti insya Allah saya minta sampelnya untuk saya kirim, kami kirim ke Pak Penny terkait dengan produksi rumah tangga tersebut. Karena di mana sekarang ini karena pandemi ini sehingga produksi itu agak tertunda. Di mana sebelumnya ini sudah dikirim ke Makassar. Ini karena kami di Bantaeng ini memegang ada 3 desa yang berbagai potensi yang berbeda di sana yang dimiliki, sehingga desa-desa kami banyak yang artinya berbeda-beda kegiatan, namun satu tujuan yaitu penguatan ekonomi di neonormal seperti sekarang ini. Nah, seperti kopi di desa kami, di desa yang kami dampingi itu sudah agak modern, seperti sudah ada bantuan mesin sangrai, mesin bubuk. Kemudian sudah di branding sesuai dengan nama lokal seperti itu. Nah, ini juga sudah pemerintah desa kami sudah mengirim ke Jogja sampel dari harga dari petani yang umumnya ini kadang 20.000 itu per kilo, sekarang sudah mencapai hingga 100.000 per kilo apabila ini dikirim ke teman-teman di Jogja yang pengusaha kafe-kafe tersebut. Dan alhamdulillah berkat tangan dingin beberapa desa yang kami dampingi, sehingga hasil bumi yang seperti kopi ini bisa kita tingkatkan harganya, kemudian untuk secara singkatnya adalah dengan niat penguatan ekonomi apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan juga ada tanaman baru yang kami lihat di desa itu adalah porang. Di mana porang ini adalah tanaman liar pada awalnya. Namun saat sekarang ini ternyata menjadi bahan ekspor ke berbagai negara seperti di Jepang dan Cina, juga Korea Selatan menurut pemerintah desa kami, sehingga untuk pasca pandemi nantinya di 2021 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa Permen Desa nomor 13 2020 ini ada istilahnya SDGs, artinya pembangunan yang secara berkelanjutan khususnya dalam penguatan ekonomi. Dan porang ini salah satu bisa dikatakan komoditi sekarang yang harganya cukup bagus. Hanya saja
pertumbuhannya ini apabila kita tanam di bulan Januari, maka di bulan Januari berikutnya baru bisa kita panen. Tetapi apabila kita tanam sekarang 1 tahun ini, itu bisa menghasilkan 2 sampai 3 kilo. Dan 1 kilonya harganya sekarang ini kalau artinya kita, di pengumpul itu sudah ada Rp8.000. Dan apabila kita menanam 20.000, maka ini secara otomatis kita mengambil hitungan rendah itu 1 kilo per pohon kali 20.000. Nah, disinilah kami rencanakan nantinya di 2021 ini petani akan berkembang terkait dengan kesejahteraannya dalam rangka penguatan ekonomi ini, apalagi penguatan pangan sekarang ini setelah di masa pandemi ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang diprakarsai oleh kepolisian. Dalam hal ini ada himbauan dari Bapak Kapolri terus turun ke Polres dan ke Polsek, yang dimana dalam hal ini seperti belajar menanam kol atau kubis, kemudian bawang, kentang di tanah yang tidak pernah ditanami sebelumnya, ternyata bisa sukses dan berhasil. Nah, inilah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat di masa pandemi ini, yang dilakukan oleh masyarakat yang pada awalnya itu tidak memungkinkan, dan setelah dicoba itu menjadi hal yang mungkin. Hanya saja, Mas, kembali kepada pemaparan Pak Okto tadi, bahwasanya kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, saya lihat kapasitas perangkat desa ini masih sangat minim, sehingga kami pendamping desa sangat kesulitan di dalam seperti sekarang ini penyusunan APBDes, penyusunan rancangan APBDes ini masih banyak yang selesai, masih banyak yang belum selesai, sehingga untuk penetapan di akhir tahun ini 2020, tepatnya akhir Desember 31 Desember ini mungkin masih terkendala karena ada yang baru 10% dari proses penyusunan APBDes. Kalau RKPDes-nya juga masih banyak yang belum mengadakan penetapan, terlebih APBDes yang memasang berbagai kegiatan dan anggaran di dalamnya. Olehnya itu kami sangat sepakat tadi bahwasanya mudah-mudahan ke depan ada dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, bisa melakukan peningkatan kapasitas perangkat desa, kemudian bagaimana peningkatan kelembagaan di desa seperti Karang Taruna yang selama ini belum begitu aktif, kemudian LPM yang juga belum begitu terberdayakan, kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain yang belum begitu secara sempurna berjalan sesuai dengan fungsinya. Hanya saja BUMDes sekarang, BUMDes ini masih satu wadah, yaitu hanya melakukan simpan pinjam. Nah, kegiatan yang seperti ini sudah sangat umum, tetapi di Desa Patenitiang kami sudah merancang BUMDes ini masuk mengelola pariwisata. Jadi kami alhamdulillah di Desa Patenitiang ini kami masuk 2017 itu sebagai desa tertinggal, dan 2018 masuk desa berkembang, dan 2019 masuk desa maju, dan tahun ini Desa Patenitiang menyandang status desa mandiri. Dalam hal ini melalui indeks karakter sosial dan lingkungannya, tetapi terkait dengan finansialnya atau ekonominya ini yang masih sangat rendah. Nah, inilah sekelumit daripada pengalaman saya di desa. Sampai saat ini dari TG desa yang kami dampingi di Kabupaten Bantaeng, khususnya di Kecamatan Tempobulu ini, banyak rata-rata teman-teman kami di pendampingan mempunyai kendala yang sama. Tetapi
apabila dilihat jika musim cengkeh, kalau saya naik motor dari desa Petenestian ke desa Petalasang ini cengkeh pada terjemur. Artinya sebetulnya masyarakat sudah sejahtera, tetapi bagaimana pengelolaan ekonominya ini, pengelolaan keuangannya ini yang belum mereka kuasai, sehingga begitu musim cengkeh berlalu mereka kembali miskin. Nah, inilah yang menjadi problem atau permasalahan di internal kami, sehingga kami juga pendamping butuh peningkatan kapasitas untuk memberikan pendampingan di desa secara tepat dan cepat. Demikian Pak Suryo untuk sementara. Terima kasih. Semoga Bantaeng termasuk wilayah kerjanya Mas Beni, jadi bisa segera berkoordinasi. Nanti bisa kalau Pak Okto izinkan nanti saya share nomor kontaknya Mas Habibu, kebetulan saya ada. Kita ingin membacakan chatting sebelum nanti direspon Mas Beni juga Mas Okto. Ini dari DPN PPDI, ini Persatuan Perangkat Desa, mungkin memaksimalkan keterlibatan TV Desa, salah satu upaya menemukan kolaborasi. Oke. Kemudian diharapkan ini saya baca cepatnya saja tentang program SDGs dan konsep pentahelik. Nah, catatan pentingnya adalah berharap tentang kapan resminya program peningkatan kapasitas, baik itu peningkatan kapasitas aparat maupun pelaku ekonomi, ini kemudian bisa coba dieksekusi. Mungkin yang saya pahami seperti itu. Kemudian ada Mas Amir Rahman, apakah kerjasama Rikolto dengan Dirjen Bina Pemdes juga melibatkan PMD Provinsi, dan apa peran PMD Provinsi? Ini Mas Amir Rahmat mungkin dari PMD Provinsi. Silakan Mas Okto atau Mas Penny dulu memberikan responnya, karena ini ada dua nih. Kalau Pak Okto atau Mas Okto lebih ke peningkatan kapasitas aparat yang memang mungkin tadi disampaikan juga keluhan dari Mas Habibu tentang bagaimana aparat kita yang mungkin perlu ada peningkatannya lah. Nggak mungkin sama sekali nol, tapi mungkin peningkatan kapasitasnya. Bahkan teman-teman pendamping pun tadi juga secara tidak langsung Mas Habibu juga menyampaikan perlu juga nih teman-teman pendamping diinjeksi lah gizi-gizi informasi, sehingga dalam proses pendampingan juga akan menjadi lebih oke kan gitu. Monggo Mas Penny dulu nih, kayaknya udah buka mic-nya nih. Udah pengen ke Bantaeng aja kayaknya. Atau Pak Okto dulu Pak, mungkin Pak Okto dulu. Silakan. Silakan aja Pak Penny, silakan. Ya, mengenai pertanyaan apakah kerjasama Rikolto ini juga melibatkan Dinas PMD. Jadi untuk MSP baru ini Pak, yang ditandatangani 22 Desember kemarin, langkah pertama kami adalah melakukan exposure kepada Dinas PMD Provinsi. Jadi di sana kami akan menjelaskan konteks kerjasama dan konteks program kami, yang mana di samping ada MSP-nya, kami juga dibekali dengan arahan program dan juga rencana induk kegiatan atau RIK. Nah, kami akan ekspos ke provinsi di mana kami mendapatkan izin untuk itu. Di sana kami akan menjelaskan apa program kami dengan target-targetnya. Nah, nantinya harapan kami ada masukan-masukan dari Dinas PMD Provinsi. Nah, manakala masukan-masukan itu ternyata berimplikasi ada arahan program baru misalnya, dalam tanda kutip misalnya ada masukan baru yang itu merupakan item baru di luar arahan program, maka kami akan mereview kembali tentu saja bersama Bina Pemdes dalam hal ini selaku mitra utama kami, dan
setelah itu kami akan kembali melakukan aktivitas-aktivitas lanjutan sesuai dengan hasil masukan ataupun review bersama nantinya. Itu yang bisa kami jelaskan, Pak, tentang hal itu. Karena tentu saja MSP ini kami dibatasi oleh berbagai macam hal yang tertuang dalam arahan program, yang tertuang dalam rencana induk kegiatan, di mana itu pun nanti harus kami jalankan dan kami lakukan sesuai dengan wilayah intervensi program nantinya. Mungkin secara lebih jelas nanti Pak Okto akan menjelaskan tentang itu, tentang kapan program kami akan dijalankan. Tentu saja setelah MSP ini ditandatangani, kami sudah harus menyusun timeline untuk melakukan komunikasi di berbagai level dengan teman-teman di elemen pemerintah desa, khususnya di Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, kepala-kepala desa yang nantinya akan difasilitasi oleh Dinas PMD Kabupaten untuk mendengarkan dan juga memberikan masukan untuk itu. Dan kita akan mulai, karena ini sebenarnya minggu depan kami sudah libur, jadi libur Rikolto, dan mungkin kami akan mulai melakukan aktivitas setelah tanggal 3. Jadi setelah itu kami akan datang ke Dinas PMD Provinsi, Pak. Setelah itu kami terus berlanjut dengan ke kabupaten dan juga koordinasi-koordinasi di tingkat desa. Nah, yang ketiga tentang banteng masuk wilayah. Nah, ini kalau provinsinya, iya Pak, kami mendapatkan izin itu di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun banteng itu tidak termasuk di wilayah kabupaten yang tertuang dalam MSP. Namun biasanya kami seperti pengalaman selama ini, biasanya teman-teman dari setelah diskusi di tingkat PMD Provinsi, biasanya ada masukan dari kabupaten-kabupaten yang lain yang diorganisir oleh provinsi, dan ketika tahu ada potensi itu, mereka biasanya mengirimkan beberapa sampel produk seperti yang kami lakukan di wilayah lain, yang mana tidak tertuang dalam MSP kabupatennya, tapi provinsinya termasuk, maka dia bisa mengirimkan produk, dan kami biasanya akan membawa produk itu ke teman-teman private sector yang menjadi jaringannya Rikolto. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi kemungkinan nanti saya bisa ya akan bertemu sama Pak Habibullah ya, ketika kami melakukan ekspos di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana biasanya beliau di Dinas Provinsi akan mengundang teman-teman dari wilayah-wilayah lain yang tidak ada di dalam MSP, dan disitulah kami mendapatkan informasi dan beberapa hal terkait dengan komoditas atau potensi ekonomi yang lain dari wilayah-wilayah tersebut. Itu mungkin Pak Koco yang dari saya. Oke, sebelum ke Pak Okto, mungkin ada satu yang mungkin saya bisa sampaikan ke Mas Benny. Ya. Jadi kalau mungkin ada agenda, mungkin roadshow ya ke provinsi. Ya. Mungkin sebelum turun roadshow, TV Desa sangat terbuka kalau akan ada general expose dari Rikolto. Silahkan mau kapan kita siapkan fasilitas. Kita alhamdulillah kita juga ada yang dengan kapasitas bisa sampai 1.000 partisipan, atau kemudian kita pastikan ini live di satelit, live di channel YouTube, kita publikasikan jauh hari sebelumnya. Teman-teman dari Bira Pemda juga bisa menyampaikan ke
Dinas PMD provinsi dan kabupaten. Jadi seperti malam ini kita live YouTube ada di 2 channel, dari channelnya Bina Pemdes dan channelnya TV Desa, di samping live di satelit. Jadi sebelum datang mungkin Rikolto sudah akan bisa dapat feedback dulu nih. Ketika menyampaikan kami ada di provinsi ini, kabupatennya ini, kami bisa kerjakan apa dan seterusnya. Mungkin sudah bisa ada feedback sebelum berangkat, jadi pada saat berangkat sudah ketahuan nih mau ketemu siapa, bidang apa dan seterusnya. Kami sangat terbuka. Silakan bisa koordinasi ke Pak Okto, bisa nanti dari Pak Okto memberikan arahan, bisa koordinasi dengan kita kapan Januari kita mungkin bisa bikin event itu. Karena memang TV Desa punya komitmen untuk bagaimana memuliakan desa, artinya mengutamakan desa. Salah satunya mungkin ini sekaligus undangan juga ke teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini. Malam tahun baruan kalau belum punya acara, kita ada acara malam tahun baruan live di satelit, live di channel YouTube kita, belajar SDGs desa. Jadi konsep SDGs desa itu seperti apa? Insya Allah kita sedang berusaha untuk meminta Menteri Desa untuk bisa menyampaikan, tetapi kita juga sudah siap dengan beberapa panelis yang akan menyampaikan atau mengulas tentang SDGs desa. 31 Desember malam tahun baruan belajar desa ada di TV Desa. Kira-kira itu. Rikolto silahkan kita berikan ruang kalau siap, kalau tertarik untuk kemudian expose perdana programnya seperti apa supaya semua tahu, dan kemudian pada saat Rikolto datang itu sudah tidak perlu mencari-cari, sudah pada di mana dan seterusnya. Kira-kira itu, Mas Penny. Ini peluang dan kesempatan menarik dan sangat baik sekali bagi kami, Pak. Terima kasih banyak. Ini kami akan diskusikan di internal kami, dan kami mungkin akan siapkan juga mungkin nanti timeline dan seterusnya, dan kami akan berkoordinasi tentu saja dengan Pemdes, Pak Okto dan juga Pak Koco, bagaimana settingannya dan seterusnya. Terima kasih Pak, ini kesempatan dan peluang menarik bagi kami. Kami juga sudah ada MOU dengan Bina Pemdes, salah satunya adalah komitmen TV Desa menyiapkan ruang, menyiapkan waktu untuk expose agenda-agenda dari Bina Pemdes. Jadi kita bisa, bahasanya Pak Okto tadi kan menemukan kolaborasi. Ini sudah ada satu ketemu antara media dengan NGO yang akan melakukan penguatan ke desa. Pak Okto silakan. Terima kasih Pak Koco. Siap. Pak Okto, monggo direspon ini. Kayaknya berharap juga teman-teman untuk peningkatan kapasitas aparat ini, Pak. Kapan kita mulai? Konten-kontennya kayaknya udah siap semua di sana. Ini kan tinggal diekspos aja. Monggo Pak Okto. Halo, Pak Okto. Pak Okto. Sinyalnya nih sepertinya. Terima kasih Pak Koco, terima kasih Pak. Halo. Ya. Oke, monggo, silakan. Halo. Ya Pak. Halo. Ya, makasih Pak Koco sama Pak Penny. Halo. Ya. Iya Pak. Iya, oke. Halo. Jelas Pak, terdengar. Masuk. Ya. Terima kasih tadi Pak Hasan ya. Pak Hasan kelihatannya sangat menjiwai sekali pelaksanaan pendampingan. Kami sangat menyampaikan terima kasih ya Pak Hasan di barisan terdepan. Tadi menyampaikan bahwa Karang Taruna ya itu kurang aktif. Itu mungkin akan menjadi masukan bagi kami. Tapi sekedar catatan, ada salah satu desa di Jawa, di Jogja, namanya Desa Sri Mulyo. Itu bagaimana melakukan kolaborasi, jadi kolaborasi bukan saja dengan swasta dan juga perguruan tinggi, tetapi juga dengan pemuda di desa. Pemuda-pemuda yang mempunyai keterampilan,
itu kemudian dirangkul sehingga mereka menghasilkan aplikasi. Nah, bisa saja di tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada pemerintah desa, termasuk di dalam hal tadi disampaikan mengenai hambatan di dalam penyusunan APBD maupun RPJM desa. Tentu kita berharap dari sisi SDM, pendamping desa itu SDM-nya lebih baik dibandingkan pemerintah desa atau aparat desa. Ini secara umum demikian. Maka kita berharap memang pendamping desa yang harus bisa memberikan replikasi pembelajaran kepada aparat, khususnya mengenai bagaimana paling tidak ya pelibatannya masyarakat dalam kolaborasi, kemudian penyusunan rencana dan anggaran ya, perencanaan anggaran terutama di RKP desa maupun di APB desa, bila dimungkinkan dialokasikan anggaran untuk bagi Karang Taruna, sehingga Karang Taruna itu bisa mendapatkan juga dana dari desa, sekaligus mereka bisa berkontribusi untuk menghasilkan misalnya aplikasi di desa. Itu bentuk kolaborasi yang sudah juga dilakukan di desa. Itu pun biayanya sangat kecil dibandingkan harus memanfaatkan jasa di luar desa yang terkadang itu besar. Kemudian tadi menyampaikan 1M sebenarnya besar. Ya memang besar ketika kita itu tidak tahu mengenai lingkup apa yang perlu kita biayai. Tadi saya mengatakan relatif kecil, kenapa? Kalau kemudian dipakai untuk misalnya pelatihan-pelatihan dalam berbagai tematik, penguatan pembangunan visi dalam berbagai tematik, ya. Kemudian dalam upaya-upaya yang lain itu ketika diurai, itu sebenarnya juga dana itu tidak terlalu besar. Itu sangat tergantung pada kemampuan merencanakan. Kalau kesulitan memang terkesan anggarannya itu terlalu besar. Tapi itu menjadi tentu kasus-kasus di lapangan itu berbeda. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Hasan. Kemudian mengenai pendampingan tadi diminta fasilitasi Rekolto, Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hambatan Rekolto untuk ke desa lain. Walaupun kerjasama kita karena keterbatasan dana ya yang dimiliki oleh yang Rekolto, kami juga tidak juga difasilitasi optimal. Kita cuma palingan 1 tahun itu pergi Monef 1 kali mungkin ya, itu pun dengan tim ya inter kementerian, karena dana mereka sangat terbatas. Tetapi silakan saja tadi di tema kita selain kolaborasi juga new normal, jadi bisa saja komunikasi, cari model-model lain, misalnya seperti lewat online, bisa saja selama Rekolto bisa memfasilitasi itu, ya kenapa tidak? Kemudian tadi hambatan sudah masyarakat kaya tapi kemudian kembali miskin. Jadi memang berdasarkan pengalaman dari pendamping juga mungkin berbagi cerita dengan kami ya. Yang selalu ada di desa yaitu lembaga di desa yang telah ya terutama yang difasilitasi oleh pemerintah dan juga aparatur. Itu sebabnya kami sejak tahun ini kami betul-betul mengawal NGO, bahwa NGO yang kerjasama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa harus kerjasama dengan pemerintah desa utama dan LPM. Karena mereka itu selalu ada, nanti mereka ini melalui pemerintah desa, di pemerintah desa itu ada kasih dan kasih-kasihnya.
paling tidak yang menangani bidang ekonomi, dia akan belajar untuk kemudian memberikan replikasi pembinaan kepada kelompok-kelompok di desa. Nah, tadi disampaikan oleh Pak ini bahwa sebelumnya BUMDes, ya. Tapi saat ini kami arahkan dengan bina pemerintahan desa, perkuat pembina, kuat lembaga-lembaga di desa, kelembagaan di desa itu terutama pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini adalah lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Itu kemudian kembali miskin memang ini juga menjadi input bagi kami. Apakah kemudian kalau kemudian itu adalah pemberdayaan ekonomi, maka kami yang di bidang PMD juga mungkin akan menjadi masukan untuk bagaimana juga bisa memperluas pembinaan. Tadi sampaikan bukan saja tema ekonomi, tapi tema dalam hal pengelolaan keuangan. Itu juga mungkin menarik. Memang fasilitasi kami adalah pengelolaan keuangan desa, administratif pemerintahan desa. Tapi itu menjadi masukan juga bagi kami. Kami berharap pendamping desa yang bisa dikatakan intelektual teknis desa, pemerintahan desa, penguatan desa, ini terpaksa harus memaksakan diri untuk menguasai berbagai hal dalam berbagai keterbatasannya. Sehingga kebutuhan-kebutuhan desa bisa terfasilitasi. Ini kami apresiasi sekali terhadap beban berat dari pendamping desa. Kemudian tadi ya di chat itu juga disampaikan beberapa hal mengenai pemanfaatan TV desa, kolaborasi kita ya sudah, kemudian kapasitas tadi kerjasama dengan serta ya itu kita sudah melakukan ya. Tadi kalau lihat dari beberapa chat ini, saya mungkin bisa melihat lagi. Ya tadi Pak Peri menyampaikan mengenai kerjasama apakah melibatkan dinas PMD. Undangan kemarin, undangan kerjasama itu sebenarnya mengundang dinas PMD juga, tapi sekadar informasi bahwa tematik kita adalah PMD, tetapi di daerah karena ini adalah bentuk kerjasama, peletakan awalnya itu biasanya kalau di provinsi itu umumnya di biro kerjasama. Ada biro yang menangani kerjasama. Jadi tolong nanti juga dari Rikolto dan PMD bisa juga koordinasi untuk bagaimana komunikasi dengan mungkin yang menangani teknis di provinsi terkait kerjasama. Kalau di kabupaten kota cenderung bisa langsung ke PMD. Tapi kemarin kita juga undang kabupaten kota itu sekdanya. Jadi daerah lokasi Rikolto itu diundang. Kemudian ya keterlibatan tadi TV desa sudah entrepreneur ya program SDGs ya saya rasa ya kolaborasi kita sudah lakukan. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian malam ini tolong kita dalami dua tema utamanya itu yaitu kolaborasi dan bagaimana ini metode kita mensiasati kondisi new normal di mana berlaku protokol kesehatan mencegah terjadinya kontak fisik atau mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Itu mungkin kita bisa mendiskusikan walaupun beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengembangkan dalam konteks pengembangan kapasitas telah mengembangkan metode-metode pembelajaran secara online. Bahkan saat ini juga di kami secara teknis juga sudah memfasilitasi secara online peningkatan kapasitas kepada daerah bahkan juga desa. Demikian Pak Koco. Ketika bicara new normal, salah satunya normalnya adalah berkoordinasi, berkomunikasi. Cara barunya mungkin yang sekarang
mungkin efisien, kalau efektivitasnya tetap memang lebih efektif kita bisa duduk bareng, ngopi bareng gitu kan, ngobrol langsung. Tapi kalau bicara efisiensi maka menggunakan digital, komunikasi seperti ini, video conference disebarluaskan, ini juga menjadi cara yang efektif untuk kemudian lebih menyebarluaskan informasi dan pastinya memenuhi protokol kesehatan, karena kan kita nggak tatap muka secara langsung, saya hanya di ruangan sendiri, saya nggak harus pakai masker dan seterusnya. Tanpa terasa waktu kita juga sudah hampir di penghujung, jadi saya juga harus mengapresiasi teman-teman yang sudah memberikan chatting di channel YouTube kita. Ada Mas Andi Hermanto, Banyumas hadir, oke, Semarang, Mas Giono hadir. Mbak Revi atau Mas Revi ini dari Malang. Kebijakan publik dulu 3/3, ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat. Sekarang pentaholik, pemerintah, perguruan tinggi, dan media, teknologi informasi, kolaborasi, positif tema sangat bagus. Oke, terima kasih. Kemudian ada dari laporan hadir Nunung dari Purbaya, Sukabumi. Best practice kiat-kiat kolaborasi Pokmas, Pemdes, dan Supra Desa meningkatkan added value pasca produksi dan marketing yang berhasil. Oke, terima kasih. Dari Bali ada dilaksanakan Pilkades serentak, apakah ada hal khusus untuk pelaksanaan Pilkades masa pandemi? Mungkin nanti Mas Okto bisa memberikan respon. Nah, Mas Madong ini yang biasanya on di Zoom, ini mungkin sedang ada kegiatan. Intinya Mas Surya seharusnya wewenang penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dipisahkan dengan wewenang mengurus kepentingan masyarakat desa atau pemberdayaan. Nah, ini bagian yang isu yang menarik sih menurut saya. Ketika kemudian dipisahkan kewenangan peningkatan kapasitas aparat atau pemberdayaan aparat atau pembinaan aparatur dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat itu terpisah karena memang di keputusan pemerintah adalah ada 2 kementerian. Kita memang tidak ingin kemudian ini dilihat sebagai sesuatu yang beda, tapi ini sebenarnya tinggal ngeblend aja jadi satu. Jadi kayaknya pesan kolaborasi ini bukan hanya pesan untuk teman-teman yang di desa, teman-teman yang di kecamatan, di kabupaten, provinsi, tapi ini kayaknya pesan untuk Pak Okto dan teman-teman di Jakarta juga. Kolaborasi antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting sepertinya. Jadi teman-teman di bawah juga akan merasa tidak dalam tanda petik rasanya ada beban karena ada 2 kementerian, tetapi sebenarnya lebih karena ya memang udah jalannya memang satu. Tapi overall menurut saya ini bagian yang sangat luar biasa bahwa ya ide kolaborasi ya harus bareng-bareng. Mas Bistok DPP APD kalau nggak salah, APD Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia kalau nggak salah, kita pernah ada di satu forum ya Mas Bistok ya. Oke, ini nanti bisa kita kolaborasi juga teman-teman Rigolto, mungkin ada general expose-nya kapan, kita tunggu Januari supaya kita akan undang semua teman-teman jaringan BUMDes, teman-teman BUMDes bisa mengikuti, teman-teman PMD provinsi kabupaten juga bisa PPMD provinsi kabupaten juga bisa ikut mengikuti dan kemudian menangkap bahwa kami bisa nih punya potensi untuk ini. Karena yang luar biasa tadi Mas Penny Rigolto, saya melihat luar biasanya adalah Rigolto punya jaringan di luar negeri, jaringan bisnis di luar negeri, sehingga inilah yang sebenarnya sangat diperlukan bahwa ada koneksi untuk membawa produk kita kemana-kemana, memperkenalkan dan seterusnya. Dan Mas Bistok nanti bisa ada waktu khusus
lebih mendetailkan nih, Mas Penny punya apa aja, Mas Bistok punya apa, jaringan apa aja, ayo dipertemukan, ayo dikuatkan. Intinya adalah desa harus kita muliakan, kita utamakan sehingga potensi mereka bisa kita bangkitkan, desa menjadi bahagia, sejahtera, itu akan menjadi luar biasa untuk Indonesia. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Host mungkin terlalu banyak ngomong, tapi yang jelas ada bagian dari Pak Okto tentang pilkada serentak ini, Pak Okto, di masa pandemi akan diberikan respon atau tidak, monggo ini terserah Pak Okto ini, karena memang kadang di luar wilayahnya khawatir kalau menyampaikan sesuatu kurang tepat dan seterusnya. Monggo Pak Okto, akan direspon pilkada serentak di Bali. Halo, Pak Okto? Oh, malah putus ini. Izin Pak Suryo. Oh iya, monggo Bu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya membantu menjawab terkait dengan pilkada serentak di masa pandemi, Pak Suryo. Monggo, silakan. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman dari mana, Pak Okto? Bali. Oh, dari Bali. Ya, kebetulan untuk tahun 2020 ini khususnya di bulan Desember setelah pilkada, kita ada melaksanakan pilkada serentak sekitar 22 kabupaten. Nah, kita sudah mengikuti untuk pilkada serentak ini adalah dengan mempedomani Permendagri nomor 72 yang memang itu perubahan dari Permendagri 112 dan itu perubahan ketiga. Jadi Permendagri 112, kemudian ada perubahan Permendagri 65, kemudian yang terakhir terkait dengan pandemi ini adalah Permendagri 72. Jadi silahkan nanti teman-teman buka Permendagri 72, itu adalah memang mengatur khusus terkait dengan pilkada serentak di masa pandemi COVID. Nah, tapi setelah nanti pandemi COVID ini berakhir, tentu saja Permendagri 72 ini tidak berlaku lagi dan kembali kita kepada Permendagri 112 dan 65. Mungkin itu Pak Koco, kalau detailnya silahkan dibaca, itu sudah ada dari pasal per pasal, ada aturannya bagaimana mulai dari persiapan, terus kemudian mungkin yang perlu dipahami bahwa semuanya adalah sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari persiapan, pencalonan, pencoblosan, itu nanti di pas pemilihan itu setiap TPS tidak lebih dari 50 pemilih DPT. Jadi itu kalau selama ini mungkin satu desa itu satu TPS biasanya, nah sekarang ini tidak bisa lagi karena satu TPS itu tidak lebih dari 500 pemilih. Jadi silahkan nanti dibagi berapa satu desa itu berapa pemilih, kemudian dibagi berapa TPS, kemudian mulai juga sampai ke nanti penghitungan suara, itu juga tidak boleh ada kerumunan, kemudian pas waktu yang terutama waktu pencoblosan, waktu pemilihan, itu harus sesuai dengan benar-benar protokol kesehatan. Ini Dirjen kami, Bapak yang baru Pak PLT ini sangat konsen sekali, dan Pak Menteri juga langsung setiap hari memonitor terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak ini. Besok pun ada itu yang serentak, itu ada di Kabupaten Bantul, kemudian ada di Pemalang, itu juga dimonitor langsung oleh Pak Dirjen dan Pak Menteri. Mungkin itu saja Pak Suryo, terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa titip menyampaikan mungkin pembukaan malam minggu di 2021 mungkin Pak PLT bisa menjadi tamu kita untuk acara malam mingguan ke depan. Oke, dan Mbak Yayu, ada satu lagi kalau nggak salah e-voting ya, pemilihan secara elektronik untuk pilkades itu juga sudah ada yang dilaksanakan di 20.
Sudah Kak, kemarin itu yang sudah melaksanakan secara e-voting ada di Boyolali, kemudian ada di Sleman, terus kemudian ada di Jombang itu tapi belum keseluruhan. Kalau yang Boyolali sudah keseluruhan, Sleman juga sudah keseluruhan. Ada beberapa yang memang masih ada semacam pilot gitu Pak. Jadi tidak keseluruhan. Nah ini yang untuk pelaksanaan pilkades secara e-voting nanti mungkin ada revisi ya, karena secara aturan, cara regulasi kita di Permendagri 112 itu belum mengatur cara e-voting. Jadi mungkin kemarin ada arahan dari Bapak pimpinan bahwa nanti mungkin kita akan merubah satu pasal bahwa bisa e-voting dan bisa pencoblosan. Oke. Ini luar biasa, jadi desa ternyata jadi tempat belajar untuk demokrasi nasional ini. Jadi ketika bicara pandemi, bahkan sebelum pandemi kayaknya ada desa juga yang sudah melakukan e-voting, artinya digitalisasi di tingkat desa untuk demokrasi ternyata juga sudah mulai dilaksanakan ya Mbak Yoyi ya, berarti ya? Ya, sudah Pak. Jadi lebih keren desa nih daripada pemilu. Jawaban untuk urusan belanja kebutuhan mingguan. Dan kemudian kemarin yang di Boyolali itu mungkin nanti akan menjadi percontohan juga untuk di pelaksanaan. Kita juga sudah mulai persiapan untuk pelaksanaan Pilkades 2021. Itu ada beberapa kabupaten dan kita dengan Bapak pimpinan ini langsung disuruh pemantau Pak, langsung seperti pilkada kita ada langsung yang hadir ke situ. Ya. Jadi memantau bagaimana pelaksanaan secara protokol kesehatan, tidak boleh, jangan sampai nanti yang sudah kita lakukan untuk mengerem laju COVID ini sia-sia dengan adanya pilkades kalau tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, mungkin ini jadi ide yang menarik juga. Mungkin satu malam minggu tertentu perlu kita expose best practice dari e-voting pilkades, Mbak Yayu. Ini kayaknya menarik. Nanti saya sampaikan ke pimpinan Pak. Jadi nanti bisa diundang dari hasil kepala desa, hasil e-voting, dia bisa berbagi cerita dan seterusnya untuk jadi inspirasi desa-desa yang lain di Indonesia. Jadi tidak harus pandemi pun e-voting akan menjadi lebih efisien secara cost, saya pikir. Oke. Nanti saya sampaikan ke pimpinan untuk bisa hadir. Siap. Matur nuwun sekali atas berkenan untuk ini menjadi ide tema kita untuk malam minggu yang lain. Pak Okto sudah bergabung kembali karena ini waktunya Pak Okto, pasti harus Pak Okto juga yang memberikan respon-respon dari beberapa hal. Tapi kalau yang beberapa hal yang tentang pilkades tadi Mbak Yayu sudah menyampaikan. Bagian yang lain mungkin ini ada tambahan lagi dari Revi, ini bahasanya bahasa tinggi, ini perlu exercise desain kolaborasi yang kompatibel dengan Pokmas. Nanti mungkin perlu uji coba sebuah desain mencoba satu model kolaborasi yang bisa dilaksanakan dengan Pokmas dan desa dan sektor kabupaten. Oke, ini menarik sekali. Saya pikir ini bagian yang bicara kolaborasi tadi, respon dari Revi banyak hal masukannya. Mohon maaf saya panggil Revi karena ini Mbak atau Mas, mungkin sambil panggil Kak gitu kan. Kak Revi, terima kasih sekali. Pak Okto silakan memberikan responnya dari beberapa yang tadi masuk, karena nggak terasa ini waktu kita tinggal 6 menit. Silakan Pak Okto. Ya Pak Koco, makasih Pak. Maaf, saya lagi di luar kota ya, jaringannya agak terganggu. Ya. Tadi terima kasih ya disampaikan bahwa konsep kolaborasi yang umumnya itu pada 3 pihak sesungguhnya sudah diperluas ditambah dengan media dan perguruan tinggi. Saya rasa itu sangat positif sekali, dan malam ini sebenarnya kita
sudah memenuhi salah satu unsur, yaitu media ya. Pak Surya Koco sebagai inilah dari media. Kemudian untuk perguruan tinggi, ya kami juga sering undang untuk mendiskusikan itu. Bahkan kegiatan-kegiatan kami juga undang, tapi intinya adalah potensi kolaborasi pada 5 unsur, paling tidak seperti itu, yaitu pemerintah, kemudian swasta, masyarakat, media, dan perguruan tinggi. Di era COVID seperti ini, media menjadi pilihan untuk menjadi perantara pesan, media pesan untuk ke para pihak yang membutuhkan menjadi lebih efektif seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Koco. Kemudian tadi juga ya makasih Pak Bu Yayu ya sudah membantu untuk fasilitasi. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, saya rasa titik konsolidasi bahwa sebenarnya di pusat adalah satu, tetapi bentuk-bentuk pendekatan saja yang terkadang variatif. Intinya adalah berbagai fasilitasi dari berbagai pihak, pemerintah maupun unsur-unsur lain yang berkolaborasi baik langsung maupun tidak langsung ke desa. Kita harapkan desa juga bisa bisa mengelola secara optimal. Dan ada satu hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan desa, itu kebijakan-kebijakan bisa dievaluasi kembali. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu kemudian tidak efektif ataukah berpotensi menimbulkan permasalahan, maka bisa saja disampaikan untuk dilakukan evaluasi dan tidak menutup kemungkinan dilakukan penyempurnaan kebijakan. Jadi tidak ada hal yang sempurna dan tidak ada hal yang tidak bisa dirubah untuk konteks kebijakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan mengalami kesulitan dalam hal implementasi kebijakan, karena yang paling memahami adalah desa, benturan-benturan kebijakan. Secara teknisnya itu yang harus diinformasikan mengenai benturan-benturan kebijakan apa yang menjadi masukan, bila perlu bisa diberikan masukan dalam bentuk surat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, tapi pada intinya adalah pada malam ini kita ingin menemukan bentuk kolaborasi dalam era new normal. Bentuk kolaborasi yaitu kolaborasi antara 5 pihak, yaitu pemerintah, kemudian swasta, masyarakat, ditambah dengan perguruan tinggi dan media. Bentuk-bentuknya bentuk kolaborasi menggunakan online, ya, dan kemudian juga kita tetap menjaga protokol kesehatan, media-media yang ada, potensi-potensi yang ada, NGO juga bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan penguatan di desa. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan Pak Koco. Kami sampaikan terima kasih atas keterlibatan Bapak Ibu sekalian di dalam diskusi ini. Sehingga kita harapkan diskusi ini bisa menjadi input bagi kebijakan maupun pelaksanaan pembinaan penguatan desa ke depan. Terima kasih. Kembali ke Pak Koco. Terima kasih, luar biasa. Sebenarnya menurut saya pentaholiknya itu sudah ketemu di forum-forum kita seperti ini. TV Desa, alhamdulillah, mungkin info untuk Mas Beni, Mas Bistok juga, dan teman-teman yang lain di forum ini. TV Desa ada kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, ada kerjasama dengan Kementerian Desa. Jadi kalau ngomongin desa, insya Allah pentaholiknya desa itu kolaborasi atau koneksinya di TV Desa itu sudah sangat mungkin dilakukan. Bahkan kami memberanikan diri untuk melabel operasional mobil kita dengan tulisan official television partner. Jadi partner resmi dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, karena memang kami memiliki nota kerjasama.
Kemudian dalam konten-konten kami juga kami ada kerjasama dengan perguruan tinggi secara rutin seminggu sekali. Teman-teman dari ITS itu juga mengisi program di TV Desa. Kita masih berharap Mas Penny, Mas Bistok, kemudian bisa juga nih berpartisipasi untuk yuk kita expose bisnis desa. Artinya ini bagian dari swasta. Jadi kalau tadi medianya sudah, pemerintahnya sudah, swastanya ayo Mas Bistok, Mas Penny, ayo kita garap promosi potensi-potensi bisnis desa. Kami siap untuk memberikan ruang untuk mempromosikan bisnisnya desa free di TV Desa. Monggo kita diskusikan polanya akan seperti apa dan seterusnya. Kemudian sudah 3 tadi perguruan tinggi media, pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat. Alhamdulillah beberapa program kita NGO pojok desa itu mendiskusikan kebijakan-kebijakan dan seterusnya. Jadi sebenarnya sudah sangat utuh kita bisa memuliakan desa dengan pentaholik dengan cara kita. Dan satu lagi untuk menutup acara ini, saya sangat terima kasih. Forum malam mingguan memang menjadi forum yang kita ingin, kalau istilah kita kemarin awal-awal itu adalah belanja masalah, belanja cerita, dan kemudian berbagi cerita sukses. Ini malam ini kita mendapatkan hampir semuanya. Oh, ada problem-problem ini, oh, ada cerita sukses ini, dan seterusnya. Dan saya menunggu partisipasi teman-teman. Kalau tahun baruan belum ada acara pesta kembang api, karena memang juga nggak boleh. Kalau nggak ada acara kumpul-kumpul yang memang mengharuskan artinya ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa disempatkan bergabung di malam tahun baru bersama TV Desa. Kita akan membicarakan belajar MDGs SDGs desa. Semoga itu bisa menjadi input, masukan, dan seterusnya. Ruang kami sangat terbuka untuk itu. Mulai jam 19.30 kita akan mulai acara itu, dan semoga tokoh-tokoh banyak yang bisa memberikan pandangan-pandangannya. Tidak terasa waktu sudah melewati batasnya. Terima kasih Pak Okto, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, Mas Bistok, Mas Penny, Mas Habibul, Mas Abid, Mas Amir Rahmat, dan terima kasih semua. Pak Koco, terima kasih semua Pak Okto. Terima kasih Pak Penny. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Koco. Oke, sampai di sini malam mingguan desa kita kali ini. Sampai jumpa di malam mingguan desa berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.